Om Swastiastu, berjumpa kembali dengan saya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang Upaweda. Kata Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta. Upaweda terdiri atas dua kata, yaitu Upa, yang artinya dekat, dan Weda, yang artinya pengetahuan, suci, atau kitab suci. Maka secara etimologi, Upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Weda adalah sumber kebenaran dalam ajaran agama Hindu. Dari Weda menetes intisari kebenaran ajaran agama Hindu. Weda dijadikan pedoman oleh umat Hindu di dalam menjalankan kehidupannya. Kalian semua tentu akan bertanya-tanya dalam hati, berkah apa yang akan didapat setelah kita mempelajari Weda? Dalam kitab Atharva Veda ke-11 1519 disebutkan sebagai berikut. Brahmakarayena tapaza, Deva Mahcuma Penginata, Indroha Brahmacharyena Devabhya Sva Arbarat. Sebagai berkah dari mempelajari Weda secara bersemangat, para dewa menghalau kematian. Berkah itu dapat diumpamakan dengan Indra yang menciptakan surga atau Svar bagi para dewa. Dari mantra Weda di atas, diketahui bahwa umat Hindu sangat menghargai kitab sucinya, karena dapat memberikan jaminan untuk tercapainya alam kebahagiaan, yaitu surga atau kebebasan yang sering disebut moksa. Jaminan tersebut dapat tercapai apabila kita telah dapat melaksanakan ajaran-ajaran Weda dengan sungguh-sungguh dan dengan penyerahan diri secara total. Dalam kitab Saraskamuscaya 49 disebutkan sebagai berikut. Ichanza Purambia Veda Samuparma Bibitio Pesradvad Mamayam. Weda itu hendaklah dipelajari dengan sempurna dengan jalan mempelajari Itihasa dan Purana. Sebab Weda itu merasa takut akan orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Sabdanya, "Wahai tuan-tuan, janganlah tuan-tuan datang kepadaku." Sabda suci yang diturunkan oleh Hyang Widiwasa dalam Weda Sruti hendaknya dipelajari dan diamalkan secara benar melalui tahapan petunjuk khusus dan memberikan tafsiran-tafsiran yang benar yang tertuang pada Upaweda. Weda sangat takut kepada orang yang memiliki pengetahuan yang dangkal. Orang yang memiliki pengetahuan dangkal cenderung menganalisis kebenaran Weda sesuai dengan kepentingan mereka sendiri dan menafsirkan ke dalam perbuatan yang menyesatkan. Upaweda terdiri atas 7 kitab, yaitu Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Veda, Kama Sutra, dan kitab agama. Mari kita simak satu persatu dengan seksama. Kitab Itihasa adalah salah satu bagian dari kitab Upaweda. Kata Itihasa dapat diuraikan menjadi 3 kata, yaitu dari kata iti, ha, dan saya. Kata Itihasa mengandung arti sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Itihasa juga dapat diartikan sesungguhnya sudah terjadi begitu. Kitab Itihasa menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu pada masa lampau. Kitab ini dikelompokkan menjadi 2, yakni kitab Ramayana dan Mahabharata. Adapun salah satu penyusun dari kitab Itihasa adalah Maharsi Vyasa. Kitab Ramayana ditulis oleh Maharsi Walmiki. Kitab ini terdiri atas 7 bagian dan masing-masing bagian disebut kanda. Ketujuh bagiannya disebut Sapta Kanda. Perhatikan bagian-bagian Sapta Kanda berikut. Kitab Ramayana sangat populer di Indonesia. Kitab Ramayana dalam bentuk kekawin yang menggunakan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Kekawin Ramayana yang tertua disusun kurang lebih pada sekitar abad ke-8. Selain epos Ramayana, terdapat pula epos besar lainnya, yaitu Mahabharata. Kitab Mahabharata ini ditulis oleh Maharsi Vyasa. Kitab ini menceritakan pecahnya keluarga besar Beretat.
Mahabharata terdiri atas 18 bagian, dan setiap bagiannya disebut Parwa. Ke-18-nya disebut Astadasa Parwa. Perhatikan gambaran singkat dari bagian-bagian Astadasa Parwa berikut. Adi Parwa menceritakan kelahiran Pandawa dan Kaurawa. Sabha Parwa menceritakan rapat besar pertemuan tokoh-tokoh kerajaan. Wana Parwa menceritakan kekalahan Pandawa dan pembuangan ke hutan selama 12 tahun. Wirata Parwa menceritakan masa penyamaran di kerajaan Wiroto selama 1 tahun. Udyoga Parwa menceritakan kompromi antar Pandawa dan Kaurawa. Bhisma Parawa menceritakan perang Bharata dan gugurnya Bhisma. Intisari kitab Bhisma Parwa adalah adanya kitab Bhagavad Gita yang isinya berisi wejangan Sri Krishna kepada Arjuna tentang ajaran-ajaran filsafat yang amat tinggi. Drona Parwa menceritakan diangkatnya Guru Drona sebagai panglima perang dan sekaligus mengisahkan gugurnya Guru Drona. Karna Parwa menceritakan diangkatnya Karna sebagai panglima perang dan sekaligus mengisahkan gugurnya Karna. Salya Parwa menceritakan diangkatnya Salya sebagai panglima perang dan sekaligus mengisahkan gugurnya Salya. Soptiko Parva menceritakan perang malam ketika Aswatthama membunuh putra-putra Drupadi dan sekaligus mengisahkan kematian Duryodhana. Stri Parwa menceritakan ratap tangis para janda pasca kematian suaminya. Santi Parwa menceritakan kematian Bhisma dan memberikan wejangan Dharma kepada Yudhistira. Anusasana Parwa menceritakan kerajaan Pandawa. Aswamadika Parwa menceritakan Pandawa melaksanakan yatnya Aswamedha. Asramawasika Parwa menceritakan Asramawasa Dertarastra dan lain-lain. Mausala Parwa menceritakan kehancuran keturunan Yadu di Dwaraka. Mahaprastanika Parva menceritakan kepergian Pandawa ke Gunung Himawan. Suargarohana Parwa menceritakan kematian Bima, Arjuna, dan lain-lain. Kitab ini menceritakan Raja Dasarata dari negeri Kosala yang beribu kota Ayodhya. Beliau memiliki 3 orang istri. Melalui pelaksanaan upacara Putra Kamayena, beliau dikaruniai putra. Kausalya melahirkan Rama. Sebagai anak tertua, Kaikeyi melahirkan Bharata dan Sumitra melahirkan Laksmana dan Satrughna. Kitab ini mengisahkan Raja Dasarata menyadari dirinya sudah tua. Maka, beliau ingin menyerahkan tahta kerajaannya kepada Rama. Namun kehendak sang raja terhalang oleh permintaan Kaikeyi. Pada kitab ini, diceritakan pula Rama, Sita, dan Laksmana pergi ke hutan meninggalkan kerajaan Ayodhyapura sesuai permintaan ibu Kaikeyi. Tidak lama kemudian, Raja Dasarata mangkat. Akan tetapi, Bharata tidak menerima pengangkatannya sebagai raja. Maka Bharata menjalankan pemerintahan atas nama kakaknya, yaitu Rama. Kitab ini mengisahkan bagaimana kehidupan Rama di hutan. Kitab ini menceritakan juga kisah Rahwana pergi ke tempat perkemahan sang Rama. Rahwana datang dengan tujuan untuk menculik Dewi Sita dan ingin membalas dendam atas penghinaan terhadap adiknya yang bernama Raksasi Surpanaka. Dikisahkan, Pati Merika adalah raksasa sahabat dari Rahwana. Dia berubah wujud menjadi kijang emas yang melompat ke kiri dan ke kanan dengan lemah lembut. Sita tergoda akan keindahan kijang tersebut. Dia meminta Rama untuk menangkapnya. Rama pun pergi meninggalkan Sita untuk menangkap kijang tersebut.
Setelah mempelajari bagian-bagian dari kitab Ramayana, sekarang mari kita cermati dengan baik ringkasan singkat masing-masing bagian kitab Mahabharata berikut.
Kitab Purana merupakan kitab kedua dari Upaweda. Kata Purana berasal dari dua kata, yaitu Pura dan Ana. Pura berarti kuno atau zaman kuno, dan Ana berarti mengatakan. Jadi Purana berarti mengatakan atau menceritakan sejarah zaman kuno atau zaman dahulu kala. Kitab Purana berisi tentang pokok-pokok ajaran yang menguraikan cerita, kejadian alam semesta, doa, mantra, dan lain sebagainya yang dilakukan untuk menghubungkan diri dengan Sang Pencipta. Selain itu, Kitab Purana juga berisi tentang tata cara pelaksanaan puasa, upacara keagamaan, dan tirtayatra maupun dharmayatra di tempat suci. Purana juga berisi pokok ajaran ketuhanan yang dilaksanakan menurut keyakinan Hindu. Pada garis besarnya, pokok-pokok Kitab Purana dapat dibagi menjadi 5 kelompok sebagai berikut. Kitab Arthasastra ini merupakan salah satu bagian dari kitab Upaweda. Arthasastra adalah salah satu cabang Weda yang berisi tentang ilmu, pemerintahan, atau ilmu politik. Berdasarkan ajaran Arthasastra, hampir tertuang sebagian besar kitab-kitab sastra yang bersumber pada Weda. Berdasarkan pengertian Arthasastra di atas, dapat dimaknai bahwa Arthasastra yaitu cabang Weda yang berisi ilmu pemerintahan atau ilmu politik. Kitab Arthasastra disebut juga dengan Niti Sastra, Raja Dharma, atau Dandaniti. Kitab Arthasastra ditulis oleh Kautilya atau disebut juga dengan nama Chanakya. Ajaran Arthasastra ini muncul pada saat pemimpin-pemimpin di kerajaan India tidak memerintah rakyatnya dengan baik. Sebagian besar pejabat hidup bersenang-senang, pesta-pesta, dan memungut pajak yang besar, sedangkan rakyat tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Akhirnya Kautilya membangun kekuatan rakyat untuk melawan pemerintahan yang korupsi. Pemerintahan tersebut akhirnya dapat dihancurkan, dan kemudian diangkatlah Chandragupta sebagai pemimpin baru menggantikan raja yang korupsi. Chandragupta menghapus segala bentuk diskriminasi dan memberlakukan hak-hak dan kewajiban secara seimbang. Kitab Ayurveda adalah salah satu cabang Weda yang berisi tentang ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Kitab ini bersumber pada Upaweda, dan kitab Upaweda sendiri bersumber pada Weda Senti. Ayurveda menekankan pada cara-cara pengobatan untuk mendapatkan kondisi badan yang prima dan memperoleh umur yang panjang. Kitab ini menguraikan hal-hal kesehatan baik jasmani dan rohani dan berbagai macam sistem pengobatannya. Ayurveda menurut isinya dapat dikelompokkan menjadi 8 bidang ilmu sebagai berikut.
Weda sebagai kitab suci agama Hindu dijadikan pedoman dalam menata kehidupan beragama. Weda Smriti merupakan kitab yang berisikan wahyu langsung dari Hyang Widiwasa. Sedangkan Weda Smriti adalah kitab suci yang disusun berdasarkan ingatan dari Maharsi. Umat Hindu memandang kitab-kitab Purana sudah sangat tua usianya. Mereka meyakini pula bahwa Maharsi Vyasa adalah orang yang menghimpun dan mengkodifikasikan Weda dan sekaligus pula menyusun Epos Mahabharata. Beliau juga menyunting 18 Purana di awal zaman Kali. Keterangan ini dapat dijumpai dalam Mahabharata 3.3, 49, dan pendapat dari Sri Sankara dalam komentarnya terhadap Vedanta Sutra, supaya kalian betul-betul memahami kedudukan Upaweda dalam Weda. Perhatikan bagan kodifikasi Weda berikut. Bagi umat Hindu, Weda adalah pedoman dalam kehidupan. Untuk itu, setiap gerak dan aktivitas mereka harus selalu merujuk pada Weda. Weda memberikan jaminan agar manusia dapat terhindar dari perilaku atau perbuatan yang tidak baik buruk, sehingga dapat mencapai keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, dan pada akhirnya mampu mencapai kebebasan. Maksa, umat Hindu wajib mengimplementasikan ajaran Weda, khususnya ajaran Upaweda, sebagai sumber dharma dalam kehidupan sehari-hari. Upaweda sebagai sumber hukum dharma atau kebenaran dapat diimplementasikan dalam seluruh gerak dan langkah yang kita lakukan dalam kehidupan. Upaweda sebagai sumber dharma sangat penting dijadikan tuntunan untuk mencapai tujuan tertinggi, yaitu moksa. Demikianlah ringkasan singkat tentang Upaweda. Semoga dalam pembahasan kali ini kita sama-sama belajar lebih dalam tentang agama Hindu. Mohon maaf jika ada salah penulisan teks atau bahasa. Rahil. Om Shanti 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 Om.